Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16 sampai 20, dilanjutkan dengan ayat 30 sampai 31. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan
Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi murid yang dikasihi Yesus. Dalam sejarah kita tahu bahwa ada 23 paus yang memilih nama pelindung Santo Yohanes. Di Perancis, Yohanes adalah nama depan paling populer. Sekitar 1.256.000 orang menggunakannya. Mungkin dari antara yang sedang mendengarkan renungan ini, ada pula yang bernama Yohanes. Nama Yohanes adalah bentuk bahasa Indonesia dari bahasa Yunani, transkripsi dari nama Ibrani Yohanan yang berarti Yahweh telah memberikan belas kasihan atau pengampunan. Yohanes dalam Injil hari ini menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Itu tidak berarti bahwa dia menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Hal yang istimewa dari Yohanes adalah dia setia kepada Yesus. Dia adalah satu-satunya dari 12 rasul yang hadir di kayu salib. Setelah Pentakosta, Yohanes bekerja sama dengan Petrus untuk memberitakan Injil tanpa rasa takut di Yerusalem dan menderita pemukulan dan pemenjaraan karenanya. Yohanes mengalami transformasi yang luar biasa sebagai seorang murid, dari anak guntur yang pemarah menjadi rasul cinta yang penuh kasih. Karena Yohanes mengalami kasih Yesus yang tak bersyarat secara langsung, ia mengkhotbahkan kasih itu dalam Injil dan surat-suratnya. Sosok Kristus selalu membuat Yohanes terpesona. Kami telah melihat, mendengar, menyentuh, merenungkan, kami mengumumkannya kepada Anda. Firman Allah yang telah tinggal di antara kita. Saudara-saudariku terkasih, sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti Yohanes tidak memiliki kelemahan. Kadang-kadang Yohanes tidak memahami pesan pengampunan Yesus. Dia juga meminta posisi yang disukai di kerajaan Yesus. Jika kita mengikut Yesus, kita diyakinkan akan pengampunan dan keselamatan. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain sebagaimana Yohanes. Allah adalah kasih, dan kita sebagai orang Kristiani harus menjadi saluran kasih Allah kepada sesama kita.
kita bisa mewujudkannya mulai dari keluarga kita masing-masing. Hendaknya selalu ada kehangatan cinta kasih dalam keluarga kita masing-masing. Sekecil apapun tindakan kita bagi masing-masing anggota keluarga dan juga kepada orang lain di sekitar kita, jika ada kasih, maka akan ada sukacita sebagai orang Kristiani yang dikasihi Yesus. Semoga demikian. Amin.